menyampaikan materi tentang antisipasi dan penanggulangan premanisme di Jawa Timur. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Ibu Moderator, para narasumber, para Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ada saya lihat dari teman-teman perwakilan Ormas, ada Bapak Ibu guru, kemudian ada para pelajar, kemudian organisasi pemuda dan yang mungkin lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, para ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan paparan saya terkait dengan premanisme, saya memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Tadi disampaikan oleh moderator, nama saya Jamal SHMH, pangkat Kompol. Jabatan saya selaku Kanit 4 Premanisme Subdit 3 Jatantras di Treskrim Polda Jatim. Jadi saya sampaikan di Treskrim Polda Jatim Direktorat itu ada 4 subdit. Subdit 1 itu terkait dengan keamanan negara, subdit 2 terkait dengan penanganan harga bangsa, harta benda dan tanah bangunan. Di subdit 3 ini, di subdit 3 Jatantras, kemudian yang subdit 4 itu terkait dengan redakta kekerasan perempuan dan anak yang menangani terkait perkara itu. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan di sini bahwa Bapak Ibu sekalian tahu mungkin lagi booming-boomingnya terkait dengan masalah premanisme akhir-akhir ini. Betul Bapak Ibu sekalian? Bahkan kemudian menjadi atensi Pak Presiden, kemudian dibentuk satgas dari pusat yang nantinya akan sampai tidak lanjut ke bawah. Ini menjadi atensi bagi kita semua karena memang tindak pidana premanisme ini memang betul-betul ada di wilayah Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat data-datanya bagaimana premanisme itu ada, dan yang pasti mungkin tujuannya Bapak Ibu sekalian tahu yang dinamakan premanisme itu bagaimana dan perbuatannya bagaimana. Itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ya. Ini terkait dengan premanisme Bapak Ibu sekalian. Jadi definisi premanisme itu adalah perilaku sekelompok orang yang mencari penghasilan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, misalnya melalui pemerasan, terus kemudian kekerasan, intimidasi terhadap kelompok masyarakat lain dengan melanggar hukum dan norma sosial. Ini yang namanya premanisme. Jadi mereka ini melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau pribadi individu dengan tujuan untuk mencari penghasilan atau sesuatu dengan cara-cara pemaksaan, intimidasi yang dilakukan kepada orang lain. Ini intinya premanisme seperti itu. Kalau kita lihat asal-usul istilahnya, kenapa kok di Indonesia dinamakan premanisme? Ada preman, bahasa Maduranya ini preman. Nah, ini dari bahasa Belanda, preman. Ini artinya adalah orang bebas atau merdeka. Istilah ini kemudian digunakan untuk merujuk kepada orang yang tidak terikat kontrak kerja dan seringkali melanggar hukum. Ini tindakan-tindakan kenapa kemudian dinamakan sebagai, kita mengenal istilahnya preman lah di kalangan kita. Lanjut. Nah, ciri-ciri premanisme yang Bapak Ibu ketahui bahwa pasti ciri utamanya adalah mereka menggunakan yang namanya kekerasan, yang menggunakan ancaman, intimidasi untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari kegiatan-kegiatan mereka. Ini adalah ciri-ciri utama seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka melakukan kegiatan-kegiatan dengan intimidasi, kemudian mengancam dengan tujuan untuk kemudian mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, ini adalah ciri utamanya. Kemudian di mana mereka sering beroperasi? Bapak Ibu sekalian mungkin tahu mereka sering beroperasi di tempat-tempat umum, misalnya ini di pasar, terminal, atau mungkin di jalanan dengan cara melakukan pungutan liar, intimidasi,
penguasaan wilayah, perampasan, aksi pengeroyokan dan premanisme ada yang sekarang mungkin, mohon maaf, ada yang berkedok pakai organisasi masyarakat. Nah, ini yang sering terjadi sekarang. Mereka bukan hanya individu melakukan kegiatan-kegiatan itu, kadang mereka berkelompok dengan berlindung di bawah, mohon maaf, kadang menggunakan organisasi masyarakat. Ini yang mereka kadang digunakan seperti itu. Lanjut. Yang pasti kita ketahui bahwa dampak daripada premanisme ini, kalau kita lihat dampaknya sangat luar biasa. Tadi disampaikan oleh Ibu Moderator, ya kan, bahwa dampaknya ini ternyata bisa mempengaruhi ekonomi nasional. Kalau memang ini kemudian tidak bisa kita tidak lanjuti dengan segera. Ini memiliki dampak yang sangat merugikan masyarakat, yang pasti menciptakan rasa tidak aman, yang pasti. Terus kemudian mengganggu ketertiban umum. Nah, kemudian menghambat aktivitas ekonomi. Ini yang sangat dikhawatirkan, sehingga kemudian aksi-aksi premanisme ini dikhawatirkan kemudian bisa menghambat aktivitas ekonomi yang ada. Nanti bisa kita lihat contohnya bagaimana kok preman ini bisa sampai kemudian bisa menghambat aktivitas ekonomi. Lanjut. Objek dari aksi premanisme ini, kalau kita lihat dari beberapa kejadian yang kita tangani di Polda Jawa Timur, itu pasti objeknya yang mereka lakukan itu adalah kepada masyarakat. Ini siapapun bisa terkena aksi-aksi premanisme ini, masyarakat. Atau mungkin pengusaha. Nah, pengusaha tadi saya sampaikan sering, kemudian pengusaha ini mengeluh karena mungkin sering didatangi oleh oknum, mungkin ormas atau mungkin orang-orang pribadi yang mengatas